Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, pada kesempatan ini di pembelajaran kita yang ke-6, kita akan berfokus tentang bagaimana menghubungkan dua buah jaringan yang berada pada segmen berbeda, atau sering diistilahkan juga dengan interconnect network. Artinya menghubungkan dua buah jaringan. Saya misalkan satu jaringan di lantai 1, kemudian satu jaringan di lantai 2. Agar keduanya bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkan suatu prinsip kerja yang disebut dengan internet network. Atau misalnya dalam satu gedung itu ada 5 lantai, agar lantai 1 sampai dengan lantai 5 bisa saling berkomunikasi, maka sangat dibutuhkan perangkat yaitu router yang bertugas untuk menghubungkan kelima lantai gedung tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan berfokus masih simulasi tentang dua klasemen atau dua segmen. Nah, seperti yang kita lihat di layar, untuk tugas pertama nanti adalah silakan disusun dulu perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Yang mana di sini saya menggunakan dua buah segmen jaringan yang berbeda. Yaitu kalau kita perhatikan di kelas A, saya pakai IP-nya 25.11.025. Ini berarti saya sudah berada di kelas A. Sedangkan yang harus dihubunginya adalah berada di kelas C, yaitu dengan IP 192.168.25.11. Agar kedua-duanya bisa saling komunikasi, maka dibutuhkan router. Router ini ditugaskan sebagai gateway. Gateway itu artinya menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda segmen. Nah, pada kesempatan ini kita akan menguji coba bagaimana menghubungkan dua buah jaringan yang berada pada segmen berbeda. Nah, silakan disusun dulu perangkat-perangkat yang dibutuhkan ini. Kamu kerjakan boleh di laptop maupun di Android. Oke, setelah ini selesai kita kerjakan, maka tugas pertama kita adalah mengatur IP dari router. IP router ini nanti yang menjadi gateway kepada si klien. Sekarang saya masuk pada settingan router, kita klik pada router, kemudian pada tab config, ini ya, pada tab config yang bertugas nanti sebagai gateway, maka di sini saya isikan dulu. Ini mode yang saya pakai adalah mode GUI. Bisa juga nanti melalui tab CLI ini kita setting, dan bisa juga melalui graphical atau graphical user interface atau mode GUI. Saya pakai mode GUI yang lebih mudah dipahami. Kita masuk pada tab config, kemudian pass Ethernet 0. Pass Ethernet 0 ini kita rencanakan akan terhubung ke sebelah kanan ya. Ini ke kelas A nanti. Pass Ethernet 0. Ini harus kita ingat, pass Ethernet 0 itu untuk kelas A. Sekarang saya isi di sini. IP yang dibuatnya adalah 25.11.01. Maka saya isi 25.11.0.1. Nah, ini sudah tersetting otomatis ya IP address dari Ethernet pass 0 ya, pass Ethernet 0/0. Setelah ini selesai kita setting, kita masukkan IP address dan subnet mask. Jangan lupa untuk checklist on, status portnya on, agar port dari mikrotiknya nanti atau routernya itu bisa aktif. Ini saya checklist, maka dia sudah aktif. Kemudian kita lanjut pada pass Ethernet 01. Ini juga IP-nya masih kosong. Di sini IP sudah saya tentukan, dan ini akan terhubung pada kelas C. Ingat ya, pass Ethernet 01 akan terhubung kepada kelas C. Berarti ini kemarin 01. Ini kemarin 0/0. Sekarang kita isi. Ini yang di kelas C 192.168.25.11. Kemudian kita checklist on.
Nah, sampai di sini settingan dari router kita sebagai gateway ini sudah berhasil ya, sudah selesai. Sekarang kita hubungkan dulu. Kita pakai yang strike biar bisa kita pilih pas Ethernetnya. Ini kita pakai 01 ke sebelah kiri. Sini 0 tujuannya. Kemudian ini pas Ethernet 0 per 0 ke sebelah kanan. Nah, ini sudah berhasil saling terhubung. Kemudian kita pakai lagi kabel strike dari hub menuju klien masing-masing. Dan kita tetap pakai kabel strike menuju klien 2. Nah, sampai di sini dapat kita perhatikan. Kalau misalnya Anda bingung nanti ini saya pakai pas Ethernet berapa, Anda tinggal tunjuk yang warna hijau ini atau kabelnya. Di sini muncul FA 0 per 0, berarti yang arah ke kanan itu adalah 0 ya. Sedangkan yang ini FA 0 per 1, Pak, di kiri itu adalah 0 per 1. Pak, itu boleh dibalik? Boleh, silakan saja. Yang penting jangan sampai kebingungan. Nah, oke. Saya rasa di sini paham ya. Kemudian setelah ini selesai, maka tugas kita berikutnya adalah seperti biasa kita setting pada bagian klien. Untuk pertama di sini saya setting yang sebelah kanan kelas A 25.11.025, itu nomor IP-nya ya. Oke. Kemudian IP configuration saya pilih static 25.11.0.25 dan di sini ini muncul kelas A ya 255.0.0.0. Kemudian berikutnya jangan lupa mengisikan gateway. Gateway-nya ini dipakai dari IP address dari router yang kita gunakan. Maka default gateway yang kita isi di sini sesuai dengan jalurnya sendiri, yaitu dari FA 0 per 0. Maka di sini kita isi 25.11.0.1. Nah, sampai di sini kita sudah selesai satu klien. Kemudian kita pindah pada klien kedua. Kemudian IP configuration kita isi sesuai alamat IP yang diberikan, yaitu 192.168.25.11. Sedangkan gateway-nya 192.168.25.11 ya. Sorry, ada kesalahan ini. Kita ganti dulu. Ini yang kita ganti gateway-nya ya. Kita ganti kembali gateway. Gateway pas Ethernet 01, ini 1 seharusnya tadi. Itu ya. Oke. Ini di keterangan saya ganti jadi 1. Oke, lanjut IP configuration. Di sini berarti saya pakai 192.168.25.11 ya, 25.11. Sedangkan yang di gateway itu 192.168.11, sorry, 25.1. Ini gateway-nya ya. Pas ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Untuk pengujian tahap pertama yang kita butuhkan adalah sebagai bukti bahwa jaringan Anda nanti berhasil, Anda harus mampu memunculkan tabel inspect atau tabel yang sudah Anda setting pada router. Caranya apabila menggunakan PC, ini kita arahkan kursor pada router, kemudian tekan huruf I pada keyboard hingga muncul tanda seperti zoom ya. Setelah ini kamu klik
pada router. Lalu pilihlah routing table. Ini yang pertama, routing table. Kita klik. Nah, di sini perhatikan. Setelah ini muncul, ini wajib kamu kirimkan kepada saya hasil dari screenshot atau hasil dari fotonya. Nah, adapun pembacaannya perhatikan. Tipe yang pertama di sini network, berarti jaringannya berada di jaringan 25.0.0.0/8 kelas A ya. Ini menandakan tipe C, berarti dia connected, artinya terhubung. Kemudian ini juga connected, berarti dia terhubung. Ini yang di kelas C. Lalu di sini next of IP. Nah, ini digunakan apabila tidak bisa terhubung, maka dia meminta IP root yang lainnya ataupun meminta nomor IP lain agar bisa terhubung. Oke, ini tugas pertama harus di screenshot dan dikirim. Saya tutup. Kemudian tugas kedua yang harus kamu kirim kepada saya adalah hasil ping dari IP kelas A menuju kelas C. Sekarang kita mulai. IP-nya 192.168.25.11. Kita ping dari kelas A 192. Ini saya ping 192.168.25.11. Nah, ini berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil menghubungkan kelas A menuju kelas C. Sekarang saya balik dari kelas C menuju kelas A. Ini saya screenshot nanti, saya foto, lalu saya kirim. Kemudian kita masuk dari kelas C. Lalu kita ping ke IP kelas A. IP kelas A 25.11.025. 25.11.0.25. Nah, di sini juga kita perhatikan berhasil ya. Maka berarti konfigurasi network yang kita buat atau interconnecting network atau menghubungkan dua jaringan berbeda segmen sudah berhasil. Nah, itu saja pembelajaran kita. Tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada Anda, saudaraku, saudariku, jangan lupa subscribe ya. Dukung terus channel pembelajaran kita agar perkembangannya berkelanjutan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat menjalankan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.